Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Health Talk Rumah Sakit JH Solo. Kali ini kita mengambil tempat yang berbeda ya, yaitu kali ini kita bertempat di Lord Inn Hotel Solo. Spesial juga nih topiknya mengenai hati-hati kendalikan rasa cemas terhadap job security dan pertumbuhan karir. Kali ini bersama dengan expert speaker kita, dengan Dr. Afinia Permanasari, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah seorang psikiater atau yang ahli seputar kesehatan jiwa di Rumah Sakit JH Solo. Dan juga kali ini kita memiliki bintang tamu yang luar biasa nih dari pihak Lord Inn Hotel Solo. Nah, kali ini bersama dengan PR Manager Mbak Dani dan juga HR Manager dengan Mas Prasetyo ya. Oke, selamat datang semuanya. Sudah siap untuk menyambut Health Talk pada sore hari ini ya. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang seputar job security dan juga mengenai pertumbuhan karir. Kali ini bersama dengan ahli kita ya, dengan dokter ahli. Oke. Selama 1 jam ke depan, bagi sahabat JH maupun yang saat ini sedang menonton, bisa memberikan pertanyaan terbaiknya melalui Instagram maupun YouTube Live. Karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara. Oke, mungkin nanti ini kita langsung aja ya, nggak usah berlarut-larut nih. Memang kalau kita bicara mengenai pekerjaan nih ya dok ya, itu kan istilahnya ya sebagai salah satu sarana untuk bertahan hidup ya dok. Nah memang dalam proses perjalanannya mungkin kita bisa saja menemukan beberapa tantangan atau mungkin terkadang kesulitan, dan juga ada satu masa di mana kita merasa kayak sedikit cemas nih terhadap pertumbuhan karir kita. Nah sebenarnya dok, kalau rasa cemas sendiri itu tuh apa sih dok? Mungkin kita sebelum berbicara lebih lanjut nih dok mengenai job security sendiri ya, silakan dok. Oke. Jadi rasa cemas tuh di sini kita sering menganggapnya atau mengartikannya dengan rasa was-was, rasa khawatir, rasa tidak aman ya. Iya, itu sih sebenarnya. Terus apa namanya? Yang membedakan atau istilah kesehatan apa sih dok sebenarnya rasa cemas yang biasa atau yang namanya gangguan cemas. Nah, kan jadi kalau rasa cemas ya oke, kita misalnya besok mau ada meeting, meeting kita harus mau laporan atau kita mau menghadap bos gitu. Biasanya kan kita malamnya ya agak gelisah, sulit tidur, betul banget. Laporan belum selesai, tetapi kita sadar bahwa oke, tidak masalah, besok saya akan menghadapi, oke sudah selesai, tutup laptop, istirahat, bangun pagi, masih berani untuk menghadapi hari, masih lihat bos tuh masih ya udahlah deg-degan tapi masih berani ngomong. Lah ya, gitu ya. Kalau sudah gangguan, yang namanya gangguan berarti sudah ada hendaya. Hendaya itu adalah sudah ada kita besok mau menghadap bos, tetapi karena rasa cemasnya ini tidak bisa dikendalikan, sudah gangguan. Nah, akhirnya besok memilih tidak berangkat. Terus sorry ya, misalnya ini poin-poinnya aku kirim 5 menit sebelum kalian yang presentasi, temennya gelagapan, atau tiba-tiba dia menghilang. Menghilang beberapa hari, beberapa minggu, alasannya ada aja, ini kenapa ya? Atau mulai ada laporan dari teman-temannya bahwa apa namanya ini kok sudah tidak bisa konsentrasi ya Bu. Laporan nih ke Bu Dani, laporan nih kok Bu Dani nih kok kinerjanya semakin menurun, sering tidak masuk, terus mulai menghindar. Nah Bu Dani harus sudah mulai tahu nih, Pak Prasetyo juga, apakah jangan-jangan memang sudah muncul gangguan itu tadi. Jadi bukan gangguan jiwa ya. Jadi beda ya kalau orang disebut gangguan jiwa, atau mungkin kita zaman dulu lebih dikenal dengan gila ya. Itu tuh beda. Itu beda dengan gangguan kecemasan atau istilahnya rasa anxiety. Ya, itu beda. Itu berarti bisa ada gangguan nafsu makan juga bisa ya dok ya, kalau sudah ada gangguan cemas ini ya dok ya. Jadi bisa merembet ke situ juga ya. Ada yang tipe stress eater, jadi kalau stres makan, atau ada yang misalnya kalau larinya ke makan ya dok ya, bentuk coping ininya ya dok ya. Atau kalau lagi stres, atau kalau lagi stres, kita jadi nggak doyan makan, muncullah asam lambung, muncullah GERD. Nah itu kan awalnya dari gangguan makan itu.
Durasinya sendiri dok, kira-kira? Nah, kalau gangguan cemas itu biasanya 1-3 bulan. 1-3 bulan. Dan dia baru bisa handle itu semuanya makanya, ya. Kadang tuh pasien cemas tuh datang udah berapa lama Bu kayak gini, 3 bulan dok sudah begini, karena awalnya mereka nggak tahu. Kok aku sering berdebar, kalau gejala fisiknya cemas kan gitu ya. Kok aku sering berdebar, sering keringet dingin. Mereka kan biasanya nggak langsung ke psikiater ya, ke dokter penyakit dalam dulu, dicek semua kok gitu ya. normal. Tapi saya sering mual dok, sering keringet dingin, sering pusing. Saya sering deg-degan, mikirnya ke dokter jantung. Aduh jantung saya kenapa ya dok? Nah kan sering kayak gitu. Jadi biasanya itu mereka tuh datang ke psikiater biasanya sudah di antara 2-3 bulan karena sebelumnya keliling dulu. Keliling dokter shopping dulu, iya. Aduh, ke dokter A nggak ada hasil, ke dokter B ternyata dibilang masih normal, aja. tapi enggak deh, kayaknya ada sesuatu. Aku udah mulai pegel-pegel, udah mulai udah mulai sulit tidur nih. Nah, itu biasanya 3 bulan baru akhirnya mereka, wah ternyata ini cemas ya. Kan awalnya pasti, Bu, ini Ibu normal nih, Bapak semuanya normal. Kayaknya bukan dari fisiknya deh. Apa dari psikisnya, kadang kan nggak terima yang enggak kok dok, aku baik-baik aja, denial. Iya, kalau dokternya pintar, biasanya mulai ayo ada masalah apa, digali. Oh ada nih dok, saya gini, nah itu Bu, jadi mungkin bukannya ibu gangguan jiwa atau gila, tapi stres pekerjaan terutama ya yang kita bahas hari ini, atau misalnya dari penggantian pimpinan juga bisa. Saya tadinya pemimpinnya santai sebelumnya, tiba-tiba perfeksionis, jam 10 masih aktif di grup padahal udah waktunya tidur. Nah, itu bisa menyebabkan mungkin Pak Pras mau curhat ini. Ini boleh ya kita ternyata banyak gitu. Jadi mulai di situ, oh itu Bu penyebabnya. Akhirnya ya udah, karena Ibu ada masalah itu, Bapak ada di situ, itu tidak ada salahnya untuk ke psikiater. Nah biasanya gitu. Ada yang terakhir ya malah ya. Iya, yang terakhir karena mereka muter-muter ke dokter. Nah, karena jarang sekali yang aku tersadar saya ada sesuatu, aku harus ke psikiater gitu. Kecil lah kemungkinan ya. Benar. Nah mungkin ini dok, tanda-tanda apa sih dok yang mungkin bisa dikenali ya dok ya sebagai orang awam ataupun mungkin sebagai orang di lingkungan sekitar kita nih untuk mengenal, oh tanda-tanda seperti inilah nih yang harus kita bawa ke ahli, khususnya mungkin terkait konsultasi jiwa ini ya dok. Soalnya saya sambung ya boleh nggak apa-apa. Saya ini kebetulan di public relations, jadi saya di mana-mana harus smiling, apapun yang terjadi harus ketemu klien, apalagi kami hotelier memang basicnya begitu diajarin, apalagi saya di PR gitu ya. Saya ini sering pakai topeng, ya mau nggak mau ya Pak ya. Nah itu gimana bisa tahu kalau ini orang memang lagi ada masalah atau enggak dengan beberapa tipikal orang yang kayak saya, misalnya kayak gitu. Nah, biasanya gini, kalau yang simpel adalah kita ajak berbicara. Kan kita kalau misalnya Mbak Dian, Pak Prasetyo kan pasti ketemu orang ya dan ngobrol ya. Aduh ini tidak usah ke diri sendiri. Kalau diri sendiri kan kita ngerti ya, oh hari ini aku sedang tidak baik-baik saja nih. Gitu. Oke, aku harus, berarti kan harus punya defense mekanisme stres yang bagus, manajemen stres. Oke, ini lagi emosi nih aku, tapi aku harus ketemu dengan seseorang, harus tersenyum. Mungkin kalau Mbak Dani, Mas Prasetyo yang sudah bertahun-tahun sudah punya tuh, tapi kadang penasaran ya ketemu orang, aduh ini orangnya gimana sih? Nah itu biasanya pasti ada blocking atau sirkumstansial ketika kita ajak dia berbicara. Sudah mulai ada blocking tuh tiba-tiba terdiam, terus sirkumstansial itu dia muter ngomongnya. Dia mau, ini kok kayaknya dari tadi diajak ngobrol kok nggak nyambung. Nah, sebagai atasan kan udah mulai ada apa ya. Terus mulai di chat yang tadinya, pasti kan ada perubahan ya. Yang tadinya before after tadinya fast respon. Nah, tiba-tiba kok aku tiba-tiba kok tiba-tiba nggak ada profil picture kan gitu ya kita awal-awal, terus kok centang satu, tiba-tiba yang biasanya jawab jadi nggak jawab, biasanya fast respon ini responnya kok lama, jadi lambat. Nah terus biasanya sudah mulai ada keluhan dari temen-temennya, atau pastilah Mbak Dani atau Mas Pras ini
mendapat laporan. Iya. Itu pas. Nah kalau udah kayak gitu nih, wah kenapa ya gitu. Nah kalau misalnya nih ternyata di Lor-In ada kan biasanya kalau untuk karyawan kan ada fasilitas ya, entah itu kan nggak harus langsung ke psikiater. Biasanya misalnya ada psikolog dulu. Pak Pras dulu sih lebih tepatnya sih dok. Larinya ke ARD. Iya. Kalau ada masalah larinya ke ARD. Ya. Karena ada psikolog yang memang psikolog apa itu namanya ya? Kalau yang di pabrik itu industri ya kan biasanya larinya ke HRD. Memang iya benar. Berarti kan Pak Pras yang wah ini melihat penampilannya, diajak ngomong nyambung enggak. Kan kita kalau melihat gitu ya? Iya, kalau melihat seseorang kan kita lihat dulu penampilannya. Betul. Penampilan ini orang rapi enggak, matching enggak, dia tutur katanya apalagi di hotel ya. Oh, diajak ngobrol aja dari tadi salah-salah. Nah, kan pasti waduh padahal besok harus melayani tamu. Nah, itu tugas beratnya Pak Pras nih. Berarti sering mendapat laporan ya Pak Pras ini ya. Iya beberapa. Bisa dikeluarkan Bapak. Oke, ya. Ya mungkin memang betul sekali ya. Bisa dokter tadi memang ada karyawan yang seperti itu dari headnya atau manajernya tentu akan larinya ke kita. Jadi kita akan panggil istilahnya konsultasi, konseling. Itu yang terjadi. SP1, SP2 ya kan Mas. Kalau memang tidak ada perubahan setelah kita panggil, kita kasih peringatan secara lisan tidak ada perubahan ya mungkin ya sanksi administratif yang kita jalankan. Iya. Orangnya tambah stres lagi gitu. Stres lagi. Nah biasanya kalau kayak kantor gitu kadang ada beberapa yang sangat bijaksana. Jadi ya udah deh, coba selesaikan dulu. Jadi misalnya gini, tapi biasanya itu pada karyawan yang mereka sudah kerja lama. Setahun udah termasuk lama ya. Kok tiba-tiba berubah? Nah itu kan nggak mungkin ya. Oh main pecat aja kan nggak mungkin. Nah itu biasanya mereka memberi kesempatan. Ya udah deh, coba kamu ke profesional. Itu saya sering sekali dapat kayak gitu. Nanti biasanya saya membuat surat laporan ke kantor bahwa kan kantor biasanya nanya ya, dok ini bener nggak karyawan kita konseling ke dokter, ini kira-kira nanti berapa lama lagi? Kalau misalnya kan ada yang oke, sebulan 2 bulan sudah baik, tapi kalau misalnya yang gangguan PTSD itu post stress traumatic disorder, misalnya dia dalam bekerja kan tamu itu tidak semuanya kalem ya, mungkin dia trauma dengan bentakan, misalnya ada tamu protesnya, komplain keras kalau di kami ya, mungkin seperti itu. Komplain keras, dia mengalami trauma, itu kan nggak mungkin sebulan 2 bulan sembuh ya, biasanya kalau traumatik kita 3-6 bulan. Itu kan biasanya kantor bertanya, gimana nih dok, ini kira-kira bisa meneruskan atau tidak, kayak gitu-gitu. Itu ada surat keterangannya biasanya, surat keterangan sehat jiwa. Oh ini bisa kok, tapi bentar ya, ini dalam proses. Misalnya gini, kan nggak semua pasien ke saya itu harus obat sebenarnya. Kan kalau sekarang beda zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kenapa orang takut ke psikiater karena pasti nanti dikasih obat nih. Nah, padahal sebenarnya kalau ke kita itu bisa kita screening. Kalau memang kayaknya kalau sudah ada gangguan pasti kan butuh obat ya. Kita jelaskan ke pihak kantornya juga. Ini masih kira-kira kurang sebulan lagi nih, soalnya sedang proses penurunan obat. Nah, gitu. Jadi nggak main dikeluarkan. Terus kalau misalnya kira-kira butuh psikoterapi yang panjang, konseling yang panjang, biasanya kita bekerja sama dengan psikolog. Gitu. Tapi menarik juga ya dok ya, bahwa ternyata sekarang instansi itu juga awareness-nya terkait dengan kesehatan mental para pekerjanya ya dok. Dan saya surprisingly, jadi biasanya kan asuransi jiwa ke psikiater itu jarang. Kecuali mereka yang plafonnya tinggi. Nah, terus sekarang ada beberapa yang akhirnya dari pihak perusahaan memasukkan. Nah, itu. Masukkan juga karena kebutuhan. Iya, kebutuhan ya mungkin kok mulai banyak, apalagi setelah pandemi ya. Iya, buat masukan juga sih. Bisa jadi mungkin menyisihkan sedikit budget untuk ini ya. Setelah live ini ternyata banyak ini karyawan ini ya. Wah iya bener juga ini ya. Kalau dari pengalaman dokter, kira-kira faktor risiko apa sih dok yang sekiranya orang itu rentan terhadap meningkatnya kecemasan? Oke, kalau hari ini kan kita bahasnya job security itu ya.
Kalau yang rentan adalah satu, yang memang dari individualnya dulu. Entah dia memang punya penyakit yang akhirnya dia muncul gangguan cemas, itu apa dok? Misalnya stroke, diabetes, itu juga bisa menyebabkan kecemasan. Jadi ada struktur di otak kita yang akhirnya mempengaruhi hormon cemas secara alami. Itu ada. Karena dia sudah terjangkit penyakit dulu ya. Jadi kalau sebelumnya, sebelumnya, jadi atau hipertensi lama. Nah, atau nggak lama juga ya, maksudnya orang yang mengidap hipertensi juga bisa mengalami kecemasan. Nah, atau kedua, karyawan ini memang dia punya masalah di rumah. Entah dengan keluarga, dengan mertua, dengan anak yang akhirnya dibawa ke kantor, dengan keuangan, keuangan, masalah marahnya sama siapa, kenanya ke siapa gitu. Itu atau yang ketiga memang ada masalah sendiri di kantor itu. Atau misalnya kalau yang terdekat, kalau setelah pandemi kan pasti ada perubahan ya, ada beberapa yang di PHK, ada yang pengurangan karyawan, atau tadi penggantian pimpinan gitu, atau yang tadinya sudah klop temennya ini tiba-tiba temennya pindah diganti yang baru dan tidak cocok, atau misalnya antara jam kerja dan penghasilan tidak imbang, itu sering sekali dan akhirnya tadi muncul job security tadi itu tadi. Nah, mungkin kita masuk nih dok ke job security ini. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan job security? Job security ini lagi booming ya sekarang nih ya, karena nggak hanya di karyawan kantoran, tetapi juga pada anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Apalagi kan sekarang sedang bukaan PNS, PNS, terus. Iya benar. Nah, terus mungkin kalau di hotel biasanya kan banyak anak magang tuh. Nah, mereka kan pasti pekerja kontrak. Aduh, ini nanti sama Lor-In diperpanjang nggak ya? Atau nanti setelah magang di Lor-In ini saya harus bagaimana? Nah, itu namanya job security. Job security adalah keamanan saat bekerja. Jadi peluang kita bagaimana kita mempertahankan pekerjaan saat ini. Kira-kira nih di Lor-In gimana ya ke depannya? Gitu. Kontrak kerja yang saya tanda tangani itu bagaimana ya, apakah sudah sesuai? Itu kan kadang kita cemas ya, apalagi terutama pada pegawai-pegawai kontrak. Mungkin kalau yang sudah pegawai lama, permanen itu secure, mereka tidak merasa cemas. Oh ya sudah, pertumbuhan karir saya ya sudah habis ini biasanya naik, atau kalau enggak tetap tapi sampai pensiun. Tapi justru kepada pegawai-pegawai karyawan baru ini yang mereka kadang mempunyai rasa cemas terhadap job security mereka. Sudah aman belum ya? Sudah stabil belum ya pekerjaan saya atau posisi saya yang sekarang? Saat ini ya, betul sekali. Karena memang setiap tahun akan direview ya. Kontrak kita mau habis nih di bulan Desember katakanlah, dari headnya atau dari manajernya pasti akan melakukan KPI. Nanti dari November udah nggak bisa tidur tuh Pak. Aduh, ini nanti saya lanjut tidak. Kalau di Lor-In sendiri biasanya KPI-nya per berapa ini Pak untuk evaluasinya? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Jadi pertengahan dan juga di akhir tahun sebelum adanya kenaikan di 2024 misalkan. Jadi mungkin bulan November kami sudah mulai menyusun KPI itu. Jadi ada mulai deg-degan gitu ya. Itu pertengahan Bu. Itu kan mereka di rumah udah mulai cemas pastinya. Aduh, udah 6 bulan lagi, apa sih yang harus saya lakukan biar diperpanjang nih sama Pak Prasetyo, Bu Dani ini ya itu. Menarik. Upayanya itu dari kan? Gimana ya dok ya supaya buat mengurangi rasa cemas pasti kan anxiety-nya. Pasti kan kalau kita di kantor dulu ya, pasti kan kita sadar, oh aku karyawan nih, upgrade skill-nya, terus mau disiplinnya. Jadi jangan terlena dengan ya udahlah, saya nggak punya motivasi apa-apa. Nah, kalau misalnya kita mau jadi seorang pimpinan itu kan melihat kita ini karyawan bisa diandalkan atau tidak. Otomatis kalau tidak bisa diandalkan pasti tersingkirkan dengan orang-orang yang bisa diandalkan. Oleh karena itu
bagi pemirsa ini yang mengalami job security, apalagi yang mungkin yang sedang bekerja di Lord-In ya, jadi ayo tingkatkan skill agar Bu Dani dan Pak Pras ini melihat bahwa Anda mempunyai tadi, oh bisa diandelin nih, bisa dijaga, oke, kalau ada apa-apa. Kan pasti Betul. Bu Dani melihat ya, oh ini kok gesturnya bagus, akhirnya membandingkan antara A si dan si B ini sama, sama, tapi kan tetap pasti kalau misalnya harus ada yang dikurangi, pasti akan memilih salah satu. Jadi memang harus upgrade ilmu, bisa diandalkan, upskill ya. Terus kemudian motivasi, jadi harus menaikkan motivasi. Jadi misalnya selain cemas kan kita bisa dalam kondisi depresi ya. Kalau misalnya memang saat ini sedang dalam kondisi depresi, ayo sadar diri bagaimana keluar dari kondisi tersebut dan memperbaiki kinerja saat bekerja. Gitu. Boleh nanya nggak dok? Boleh. Ngomongin masalah motivasi ya. Di kami itu banyak banget yang karyawan yang sudah bekerja dengan waktu yang cukup lama ya, cukup lama, di atas 5 tahun, bahkan 10 tahun segala macam. Mereka rata-rata jadi motivasinya di awal pasti masih ini banget, tiba-tiba udah flat aja. Gimana sih cara naikin motivasi? Karena kayaknya kayak sih, cara A udah saya coba, cara B masih mental juga nih dok. Nah, dari segi usia pasti senior yang iya. Iya, jadi biasanya kalau It happen kan ya? biasanya gitu, kalau segi usia kan pasti mereka secara psikis pun secara pikiran bahwa ya sudah, saya kan lebih senior daripada kamu gitu ya, nggak apa-apa ya ini ya, lebih senior daripada kamu, kan kamu anak baru istilahnya gitu di bawah saya, ya sudah. Nah itu mereka kenyamanan itu loh, mereka sudah terlanjur nyaman bahwa ya sudah, mereka sudah merasa secure, aman. Ya sudah, saya sudah di jabatan ini, ya apa namanya, pasti ya saya akan stabil seperti ini sampai saya pensiun ya, tadi yang saya bilang. Mereka sudah punya harusnya masih bisa naik lagi, gitu. Kadang gemes gitu dong. Nah itu saya ngelihatnya. Yang harus turun adalah yang super senior, atasannya, super senior, owner misalnya. Biasanya gitu ya kalau owner. Gitu. Itu tuh butuh sesuatu yang membuat kita terbangun. Nah gitu. Misalnya owner lama nih tidak berkunjung, misalnya kan gitu, jadinya stabil, nggak ada yang membuat deg-degan, adrenalinnya tuh nggak ada yang memacu. Nah itu berarti mulai tuh ada kunjungan owner, mulai dilihat semua. Jadi yang melihat bukan lagi Pak Pras, mungkin yang lebih tinggi lagi. Oh kita mau ada ini nih. Nah jadi mereka yang senior ini biar tidak terlena. Itu pun sudah terjadi di PNS sepertinya, dokter-dokter senior kan dulu, ya udah, misalnya di dunia dokter sendiri, oh naik jabatan itu gampang apa segala macam. Sekarang enggak, sekarang harus ada tes segala macam tesnya ya. Ada untuk yang senior misalnya mau pensiun, mereka ada tes kembali kelayakan apakah masih bisa berpraktek. Ada terus kemudian kredensial, biasanya mereka ada tuh tes sehat jiwa. Nah itu ada. Jadi kalau lolos tes berarti mau bisa dilanjutkan gitu. Jadi kayak ada suatu tes ya gitu. Jadi yang memacu adrenalin yang memacu adrenalin sehingga seseorang tuh mau lebih naik lagi gitu. Memang mereka pasti mereka pasti protes yang senior, apa sih orang dulu aja nggak ada apa begini-begini. Itu dia pasti di-compare sama zaman lupa bahwa gitu 2023 ini sudah lebih banyak orang pintar, bahkan mungkin umur itu udah nggak dilihat. Makanya sekarang kan maksimal usia 30. Berarti yang memang senior-senior ini harus punya kesadaran bahwa kalian itu punya junior yang mungkin kemampuannya jauh, apalagi ini era digital loh. Teknologi itu semakin berkembang. Dulu kita nggak pernah Zoom, tiba-tiba harus Zoom. Akhirnya yang senior ini harus berlatih. Nah, nanti ke depannya mungkin semuanya sudah beralih ke era teknologi. Beralih ke AI. Jadi jangan terlalu pede, walaupun sudah senior kita bisa digantikan dengan handphone, komputer. Itu kadang tuh harus
terpacu. Perlu dikasih shock Iya, terapi nah, dikit ya, Dok, shock ya. terapi. Jadi shock terapi itu perlu karena untuk memacu adrenalin sehingga kita tidak terlena dengan kesecurityan tadi, keamanan tadi. Ya, tapi memang kadang ya sudah masuk durasi 5 tahun, 10 tahun tuh boleh dibilang durasi kritis ya, Dok ya. Mulai masuk fase kebosanan, karena udah Jenuh. jenuh. Oh, udah ada yang juga ya, Dok, ya. baru-baru, udah biar mereka aja yang kerja. Ya, gitu. benar-benar tuh. Ya itulah apa ya budaya di kita Indonesia. ya, di Indonesia. Karena kalau di luar negeri ya kalau memang sudah tidak berkompeten mereka akan Di-cut cut, ya, ya, langsung ya. cut langsung. Baik, Dok. Ini kebetulan sudah ada masuk pertanyaan dari sahabat JH, Dok. Ya. Sore dokter, apa yang harus dilakukan jika sudah ke dokter jiwa tetapi masih tidak ada perubahan? Apa faktor penyebab susahnya mengendalikan cemas berlebih, Dok? Oke, satu, dilihat dulu cocok nggak sama dokternya. Itu Harus sama dokter Raffi berarti. mungkin ya, cocok nggak sama dokternya. Kadang apa ya, entah psikolog atau entah psikiater itu kan punya ciri khas yang berbeda. Masing-masing. Nah, masing-masing. Jadi evaluasinya di situ. Apakah psikoterapinya kurang mendalam atau tidak? Karena jadi gini, kalau misalnya kita ke psikiater itu kita tidak hanya dapat obat, jadi kita butuh psikoterapi. Psikoterapi inilah yang berperan penting agar pasien tersebut obatnya secara dosisnya dikurangi. Psikoterapi ini apa sih, Dok? Jadi untuk tadi membentuk defense mekanisme. Tadi kan nanya, Dok, susah mengendalikan, itu apa yang harus dilakukan? Nah, di psikoterapi ini kita akan diajarkan, entah itu kognitif behavior terapi atau medical hipnoterapi. Nah, setidaknya nanti akan diajarkan step-step bagaimana mengendalikan cemas. Kalau kita masuk medical hypnosis kan berarti dia belajar untuk mengendalikan alam bawah sadarnya, sehingga nanti misalnya tadi Mbak Alvina mendapat obat, maka obatnya dosisnya bisa segera turun. Jadi tidak bertahun-tahun dengan dosis yang sama. Karena gini, yang namanya ke psikiater atau ke psikolog itu goalnya adalah Anda dapat mandiri, bertanggung jawab, dan bahagia kembali. Kecuali gangguan jiwa berat ya, seperti schizofren itu memang tidak bisa sembuh. Dan bisa 5 tahun atau bahkan sampai seumur hidup dia meminum obat. Tetapi kalau untuk kecemasan seharusnya dapat sembuh, karena yang namanya cemas itu berarti kan sesuatu dari dalam. Nah, kita sebagai profesional itu membantu untuk Anda-Anda sekalian ini mudah dalam mengendalikan rasa cemas tersebut. Misalnya apakah memang dari pola asuhnya, berarti, Dok, saya cemas seperti ini karena di rumah selalu seperti ini misalnya. Nah, itu kan berarti kita menggali dari pola asuh, bagaimana harus yang di rumah, modifikasi lingkungan di rumah itu seperti apa gitu. Ya, jadi coba dievaluasi dulu, sudah klik bener nggak sama psikiaternya. Terus kedua, kalau misalnya Mbak Alvina memang mendapatkan obat, sudah tepat belum obatnya, sudah tepat belum dosisnya, sudah diberikan berapa lama, itu juga harus dievaluasi gitu. Nah, tapi Dok, kalau ketika cemas ya, Dok, ya misalnya memang tidak dilakukan intervensi yang lebih dalam, nah mungkin seperti apa, pemberian obat atau pemberian psikoterapi. Nah, itu kira-kira apakah bisa berlanjut, Dok, ke arah komplikasi seperti depresi? Depresi. Gini, jadi kan kita berarti kalau gitu ngomongin struktur di otak ya. Jadi di otak kita tuh ada yang namanya hormon serotonin, ada yang namanya hormon adrenalin. Kalau hormon adrenalin kita kerja terus, jadi kita cemas terus, otomatis hormon serotonin pasti akan bergejolak. Entah dia menurun atau dia tidak seimbang, otomatis capek. Nah, depresi biasanya muncul. Makanya kalau untuk kami dunia kesehatan ada diagnosis gangguan campuran cemas dan depresi. Karena gitu, jadi karena biasanya cemas dulu, begitu capek depresi muncul. Atau bisa depresi dulu baru cemasnya muncul. Gitu. Masih ada kemungkinan? Masih ada kemungkinan. Bahkan cemas yang tidak tertangani, misalnya dia memang cemasnya sudah berlebihan, tetapi keluarga atau sanak saudara ataupun teman terdekat itu tidak aware, bisa menjadi gangguan psikotik. Jadi yang awalnya cemas, terus jadi curiga, yang tadinya ide jadi waham. Nah, waham itu
sesuatu yang sudah nggak rasional. Jadi misalnya cemburu yang berlebihan, terus kemudian curiga terhadap teman yang padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Itu sudah psikotik namanya, itu termasuk gangguan jiwa berat. Itu kalau sampai Cemburu tidak berlebih. ya gitu. Tapi yang Banyak ya ternyata ya. banyak. Jadi kalau dulu kan kita taunya orang tuh kalau ke psikiater udah gangguan jiwa, gila yang dipasung atau misalnya yang di pinggir jalan yang mereka nggak pakai baju ya gitu-gitu. Enggak, sebenarnya luas. Sebenarnya luas, dan sekarang sudah banyak orang yang akhirnya membuka diri. Mereka berani ke psikiater, mereka berani ke psikolog gitu. Karena dari SD aja sudah diajarin apa itu mental health kalau anak zaman sekarang ya. Karena kan sering ada bully ya. Iya, sekarang tuh di sekolah-sekolah SD gitu sudah ada pembelajaran tentang pembulian. Betul. Kita dulu nggak ada ya. Dulu belum ada, Bu. Belum ada. Zamannya udah beda, Bu. Iya. Kalau dulu memang psikiater itu biasanya yang tua ya, lebih sepuh apa. Sekarang anak-anak muda udah mulai tertarik tuh ambil kedokteran jiwa. Gitu. Oke, baik Dok. Mungkin kita bahas lagi nih Dok, pertanyaan berikutnya ya Dok ya. Dok, bagaimana cara mengatasi FOMO atau fear of missing out terhadap sebuah kerjaan yang terkadang suka merasa kurang dengan hasil kerja teman? Oke, mungkin bagaimana cara mengatasi FOMO, Dok? FOMO terhadap FOMO itu ikut-ikutan kerjaan. itu ya, terhadap sebuah kerjaan yang kadang suka merasa kurang. Oh, jadi membandingkan dengan temannya ya. Iya. Jadi itulah. Jadi karena kita tuh memang nggak boleh bandingin karena harus senternya kalau misalnya biar percaya diri ya kita ke self confidence terlebih dahulu. Jadi memang kalau kita mau kita self confidence, kita mau kita self-nya bukan self center ya. Kalau self center kita lebih ke ego ya. Betul. Nah, dengan kita mengenali diri sendiri, nanti akhirnya kita hilang tuh kebiasaan bandingin ya sudah kerja si A, kerja kita. Kalau misalnya memang masih merasa kurang Mbak Sesa ini, berarti di upskill. Kok kerjaanku selalu dibandingin, kerjaanku selalu merasa disalahkan, nah, gitu. Kalau ternyata memang fakta di lapangan memang pekerjaannya kurang, berarti kan kita harus upskill. Tapi kalau memang ada tendensi pemimpin ini membeda-bedakan, nah berarti kan defense mekanismenya harus jalan bahwa ya sudah, saya sudah bekerja dengan baik, selalu dianggap salah, dibanding-bandingin, padahal kerjaannya sudah bagus. Nah, ya berarti defense kita yang harus mulai, saya harus mulai belajar cuek, belajar bodoh amat, yang penting pekerjaan selesai, mau dipakai ya udah, enggak ya udah, soalnya saya butuh salary-nya, saya butuh menghidupi keluarga. Ternyata memang kita di satu titik memang butuh kayak begini juga ya Dok. Sedikit ignoran gitu ya. Itu tidak masalah. itu namanya kita namanya istilahnya modifikasi lingkungan. Jadi kita beradaptasi dengan lingkungan. Kita butuh nih kerjaan, tapi aku nggak seneng nih sama pimpinan. Otomatis kita harus punya skill untuk gimana caranya bertahan hidup di pekerjaan ini. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba saya resign, saya keluar dari PNS atau keluar dari kontrak ini padahal sudah tanda tangan kontrak selama 5 tahun. Kalau misalnya resign nanti mendapat penalti. Sudah, kita modifikasi perilaku aja biar jiwanya tetap sehat. Jadi karena kesehatan jiwa itu penting. Itu tadi termasuk ya sudah di kantor saya pura-pura bahagia atau misalnya punya defense. Saya punya defense mekanisme yang baik, ya udah di kantor. Jangan itu deh. Ini nonton, nanti ada yang nonton. Jadi misalnya Mbak Diani capek nih di kantor, capek. Habis ini aku mau makan enak.
atau habis ini mau belanja, habis ini saya Beli mau batik. olahraga, beli batik, habis ini saya mau olahraga. Duh nggak apa-apa deh, yang penting selesai dari kantor aku bahagia, aku fresh. Nah itu nggak apa-apa. Itu termasuk modifikasi perilaku, termasuk tadi defense mekanisme yang baik. gitu ya. Iya. Hobi itu salah satu Secara kunci ya. tidak sadar Sudah melakukan hal itu. tersebut. Iya Sama, kan Pak. berarti ya. Makanya kadang kan kita ngerasa kamu gitu doang aja Kok ini sih? ngeluh, betul. kayak aku dong. Iya. Nah bedanya orang ini belum punya defense mekanisme yang baik, Mbak Dani udah. Karena sudah biasa. Ada Ya yang mau udahlah. disampaikan Pak? Berarti kita secara tidak langsung Iya, benar ya sudah iya. melakukan Karena defense dengan itu baik. tadi kita tetap harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Lingkungan. Jadi tidak dikit-dikit pindah kerja, tidak dikit-dikit pindah kerja. Itu dok, kayaknya tuh kayak saya punya anak training ya. Aduh jadi curhat ya. Nah, nggak apa-apa biar sekalian mendengarkan ya. Ada kok orangnya di situ, saya gitu. Misalnya saya punya anak training ya. Kayaknya anak training saya yang 5 tahun lalu sama yang sekarang tuh kayak beda banget ya. Beda. Kayaknya yang dulu tuh mau dikasih kerjaan ABCD kayaknya mereka dengan senang hati gitu yang ngelakuin yes bu, oke bu, saya lakuin dulu. Kalau yang sekarang kayaknya ini apa sih, mereka cari instan. Iya. Disuruh ABCD nggak mau, tapi mereka mau langsung yang D aja, googling, hasilnya udah dapat instan. Mulai hitung-hitungan. Nah, iya memang itulah Susah kenapa banget Gen Z ini. Pak. susah. Apalagi kalau mereka yang banyak sekarang tuh ada Gen Z, generasi strawberry, sandwich. Iya, sandwich, Nah, ya. itu kan pasti stresor yang mereka hadapi berbeda-beda. Beda-beda. Tapi kalau mau dibilang bahwa memang beda ya dok, beda. Kalau karena mereka itu tadi mereka sudah belajar mental health, jadi kayak udah ngerti oh ini tidak bisa, ini bisa. Kalau kita dulu kan tidak diajarin gitu, jadi apa aja harus Bisa. gitu. Setidaknya nyoba. Iya, makanya harus Sekarang langsung nyoba. resign. Orang langsung resign, nah itu dia. susah. Jangan langsung resign ya, karena mencari langsung. pekerjaan itu susah. Saya langsung give up gitu loh. Mencari pekerjaan itu sulit gitu. Jadi takdir yang terbaik adalah yang kita jalanin sekarang Saat ini. Coba dulu, jangan langsung pindah. Coba deh setahun, 2 tahun gitu. Oh ternyata Bu Dani tuh bisa nih apa namanya? Dia Bu Dani Pak Pras ya. Oh ternyata Pak Pras nih bisa nih kalau masuknya lewat Begini. lewat B kan Mengenal gitu, celah. ya, mengenal celah. Udah pintar nih kan nggak perlu resign. Oh kalau Pak Pras lagi bete, berarti saya harus diam. Begini. Oh kalau Pak Pras lagi senyum-senyum baru ngadep. Masuk, kan bisa. oke. Tanda Iya. tangan. Oke, itu yang sudah kita lakukan. Lihat Jadi, situasi. Lihat situasi nggak apa-apa. Itulah, jadi memang kayak ya itu tadi maunya yang instan, maunya terus sekarang tuh keakuannya agak besar ya. Betul. Jadi mereka merasa bahwa kan kalian yang butuh saya. Iya. Oh tidak ya. Juga tuh ya. Iya. Jadi itu yang memang harus mungkin di sini kalau masih beberapa ada yang magang ya. Saya lihat kan Banyak, kalau ya. di Lorin banyak ya. Iya, Betul. cukup banyak. Itu ya itu tadi tunjukkan yang terbaik. Jadi apa namanya pasti nggak usah hitung-hitungan kerjaan lah gitu ya. Kita kan maksudnya belajar semua itu belajar. Kalaupun capek, nah baru deh Bu aku capek apa segala macam bisa. Tapi kalau misalnya temen satu lagi sibuk kita lihat terus enggak itu kan bukan tugasku sekarang kan gitu ya. Nggak Iya, mau apa kecenderungannya mungkin nggak gitu. hanya di luar in saja sih mungkin di tempat kita mungkin juga bisa ya. Fenomenanya begitu ya. Bukan itu bukan bagian saya nggak mau di situ itu saya hari ini tidak memilah-milah hari ini saya tidak terjadwal di poli ini misalnya kalau kita tidak terjadwal di poli ini tapi temennya lagi gopyoh yang satu ambil status yang satu Nancy apa sih salahnya kan ngebantu itu aja toh tidak akan mengurangi apapun justru kalau kita membantu dengan apa namanya kecukupan kita pasti akan dipermudah lah. Betul. Itu sih. Tapi mungkin ini menarik ya dok ya, memang kalau fenomena saat ini anak muda kan memang boleh dibilang resiliensinya itu ketahanannya itu agak sedikit berbeda ya dok ya kalau berdasarkan penuturan dari Mbak Dani sama Dr. Afi gitu. Nah
Sebenarnya gimana sih dok cara kita melatih resiliensi tadi supaya nggak dikit-dikit aku mau resign, dikit-dikit aku mau resign. Resiliensi itu kan Nanti gimana? resiliensi itu kan kayak pir ya. Semakin gencet semakin jadi harus tahan dengan gencetan-gencetan itu ya. Kita kan dulu gitu ya. Zaman dulu nggak berhasil coba apa-apa. Nggak ada tuh dulu istilah nggak mau sekolah gitu tuh nggak ada. Dulu nggak mau sekolah, bapak ibu udah deh apa segala macam, ya udah memang harus berangkat gitu. Kalau itu tadi, tapi kalau kita baru kebentur sekali, udah nyerah ke tempat yang A, udah nyerah. B, resiliensi itu tidak akan terbentuk. Jadi harus dilatih ya dok. Dilatih dan tidak apa-apa gitu. Salah itu tidak apa-apa. Gitu. Salah itu tidak apa-apa. Fenomena mungkin ya kalau sekarang misalnya kita menghadapi ujian, gurunya galak sedikit tuh sekarang udah nggak mau sekolah. Dia langsung diiniin ke koperasi gara-gara. Itu. Berarti kita dulu pukul pakai apa? Dilempar pakai. Karena dulu memang tidak ada ini ya. Kalau sekarang dan memang harus belajar untuk mengurangi hal-hal yang nggak semuanya tuh bisa memang era digital itu penting, cuma belajar itu tidak harus selalu kan ini termasuk instan. Kita lihat googling, tinggal copy paste, itu tidak termasuk instan karena memang kalau dulu kita mungkin kita pakainya buku, kita berimajinasi. Buku itu kan nggak ada gambarnya, jadi kita berimajinasi, kita berlatih untuk berpikir. Nah kalau sekarang scroll Instagram aja udah ada, jadi kita ini. Nah itu juga menurunkan resiliensi. Jadi ayo mulai banyak membaca. Karena yang tadi kita jadi males. Oh gini caranya. Udah ada YouTube ya, udah kebayang gitu. Kalau dulu kan kita membayangkan. Dan trial and error ya. Trial and error itu. Jadi kalau beberapa kantor yang masih jadul istilahnya, ya itu menurut saya tidak apa-apa. Ya memang kita generasi yang sudah sudah baru-baru ini berlatih untuk menjadi satu misalnya tadi. Jadi meningkatkan resiliensi, nggak apa-apa. Belajar lah. Yuk jangan takut kalau misalnya atasannya lagi galak itu, ya udah mau gimana? Kan nggak mungkin dia mengeluarkan tanpa alasan. Gitu. Itu banyak kok terjadi. Mahasiswa S1, S2, pembimbing skripsinya misalnya susah revisi, hanya untuk menunggu, udah nggak apa-apa yuk ditungguin, besok datang lagi, nggak mau udah. Udah kalau mereka udah yang ngerasa kayak, aduh nanti saya takut lagi dok, gimana ya dok, apa segala macem gitu. Dan peran orang tua juga penting ya, menguatkan anak. Sekarang kan orang tua juga gitu, sibuk apa segala macem, anaknya nggak ditanya, yang penting kan cepet selesai itu juga. Mungkin yang bekerja di Lor'in ini juga mungkin ada beberapa orang tua yang seperti itu. Generasi sandwich misalnya, mereka harus menjadi tulang punggung. Nah, jadi kan maunya, yang cepet nih gimana ya biar caranya dapat duit cepet. Ternyata kalau misalnya di Lor'in lama nih, langsung resign. Padahal mencari pekerjaan itu tidak mudah. Saingannya tuh 1 banding berapa ya? Sekarang 200-an. Ya, apalagi ini tadi lah kembali setelah pandemi ini kan pasti sulit sekali. Kemarin Lor'in juga mana sempet kita pandemi, alhamdulillah during pandemi kita 1 hari pun tidak pernah tutup. Alhamdulillah. Untungnya ini ya, alam ya. Tapi bagaimana strategi kita dalam pandemi itu, tentu kita mengatur manning dan juga kekuatan finansial. Jadi memang tidak full semua masuk 100%, tidak. Kita gantian, Bu. Bahkan kita pun juga mau jadi tukang sapu gantian gitu. Adaptasi. Kami turun semua karena kita ada 6,5 hektar ya. Dan ini bisa dilihat ya. Ini dari saya kecil ya, ini Lor'in. Maksudnya 5 menit udah turun, jatuh daun, udah kotor lagi. Kalau yang di normal kita taunya udah semuanya bersih, clean, shiny, tidy semuanya.
Tapi ketika ada yang gantian ya waktu itu, apakah karyawan ada kayak kan mungkin nggak boleh semua masuk nih? betul, yang beliau yang atur-atur. Jadi kami yang ngatur, dokter. Makanya akhirnya turun. Pandemi ya, begitu pandemi karyawan yang part time istilahnya itu kan kita mau tidak mau harus kita efisiensi, kita rumahkan, staf kontrak dan permanen itu yang kita pertahankan untuk bisa hotel ini tetap jalan hidup. Caranya seperti apa? Ada yang masuk 50%, ada yang 40%, 30%, ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi memang ya tidak ada tamu pada waktu itu. Bagaimana kita bisa bertahan? Ya kita akan atur. Apalagi awal-awal ya. Iya, jadwal masuk. Udah nih tim PR ini saya taruh di Central Garden, accounting saya taruh di belakang, kemudian security. Kita bareng-bareng terjun. Di situlah mana yang karyawan loyal dengan perusahaan diuji waktu pandemi, yang mereka dikasih dengan persentase ini dirasa tidak cukup, mereka akan keluar monggo. Nah, tapi yang mana teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang inilah kawan-kawan yang loyal kepada perusahaan. Itu butuh, makanya tadi bisa diandalkan. Makanya yuk ini ya apa namanya yang sedang melihat ini, jadilah yang bisa diandalkan. Nggak apa-apa kok, maksudnya kita berkorban asalkan nggak yang yang lainnya pulang jam 5 kita sampai harus jam 9 malam kan juga nggak mungkin ya, yang sewajarnya aja lah. Itu juga pentingnya menerapkan kerja efisien dan efektif ya dok ya. Jadi bisa jadi orang yang diandalkan. Nah pasti kan yang tadi mau mengalah kan pasti mereka kerjanya dari hati, oh ya udah deh, maksudnya yang memang punya loyalitas tinggi di tempat kerja gitu. Semangat ya berarti. Tanya lagi mungkin. Karena kita punya ini ya dok, apa namanya? Untuk penanya, betul, ada pertanyaan lagi dok, masih banyak ini dok. Kayaknya banyak yang tertarik ya masalah kejiwaan. Karena mungkin banyak yang relate juga. Betul. Oke. Dok, apakah seorang atasan yang sering curigaan kepada karyawannya atau kurang percaya pada karyawan, termasuk kecemasan yang perlu diwaspadai? Selain itu, saya seorang working mom, bagaimana cara mengelola manajemen stres saat di rumah dan di tempat kerja yang notabene saya sering bertemu customer yang harus menjaga penampilan dan serta komunikasi. Luar biasa wanita karir. Cukup ini ya, juga ada Jadi, apakah seorang atasan yang sering curigaan kepada karyawannya atau kurang, termasuk kecemasan yang perlu diwaspadai? Tergantung. Jadi gini, kita kan bisa menilai tadi, makanya ini atasan aku ini gangguan atau enggak. Kalau misalnya sudah menurut, jadi gini, ngerti gangguan apa enggak itu gimana dok? Nggak mungkin hanya satu karyawan yang merasakan. Iya, minimal 3 orang lah. Jadi ada objektif ya berarti ya. Ini kok atasan kita seperti ini, dan kalau yang merasakan hanya Anda, nah mungkin itu yang Anda mungkin ada yang berlebihan ada apa ini. Tetapi kalau semua tadi minimal 3 merasakan hal yang sama, bisa jadi itu sudah termasuk gangguan itu tadi. Gangguan itu nggak hanya gangguan cemas, gangguan kepribadian juga bisa. Iya. Biasanya kalau misalnya atasnya terlalu perfeksionis ya. Perfeksionis itu kan kita pasti ada rasa curiga berlebih. Ya, tadi sudah dicek belum dengan karyawan saya? Tadi pintu kantor udah ditutup nggak? Kalau dia punya gangguan misalnya kayak obsessive compulsive disorder kan pasti dia akan menelpon berkali-kali. Telepon berkali-kali, ngecek apa segala macam. Nah, itu bisa jadi sudah termasuk gangguan. Itu perlu diwaspadai. Tetapi kalau yang merasakan hanya Mbak Andi sendiri, nah itu berarti perlu introspeksi mungkin ya. Apakah aku yang terlalu parno sama atasanku, atau aku yang terlalu curiga sama atasan saya gitu. Harus mau introspeksi. Iya. Nah, kalau manajemen stres di rumah tadi ya mungkin sama dengan belanja aja Mbak. Jadi manajemen stres itu kita punya namanya coping mekanisme. Coping mekanisme itu kalau kita ada stres, apa sih yang harus kita lakukan? Kita mau berlarut-larut, meratapi, atau kita mau menyalahkan orang lain. Stres itu kan banyak ya, bisa masalah, bisa apapun. Oh, ada masalah A, kita lempar. Nah, itu berarti dia coping mekanismenya proyeksi, tidak dewasa, nyalain orang. Atau displacement, dokter. Saya marahnya ke dokter Fria. Tapi
Saya nah ke Mbak Dani saya marah-marah. Nah itu namanya displacement, itu juga tidak dewasa. Manajemen stres yang dewasa adalah yang sublimasi. Sublimasi itu energi stresnya kita alihkan ke energi yang positif seperti tadi belanja, olahraga. Terus jadi atau misalnya bermain bersama anak, namanya healing ya, healing sama suami ya. Nyapu-nyapu, staycation ke Lord-in. Nah, itu juga bisa merupakan manajemen stres yang baik sehingga biar tidak tercampur. Jadi, oke, saya hari Sabtu Minggu nih staycation nih di Lord-in, nanti hari Senin sudah fresh kembali. Jadi, sebenarnya healing itu tidak perlu yang jauh dan mahal gitu. Berenang di luar ini juga termasuk healing loh. Nyaman banget. Ini kan vibes-nya juga kayak di Ubud ya. Tetap jualan kan. Di Solo gitu ya. Di Solo, Paradiasin tahun. Itu Mbak Anis, oke? Iya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin pasti ada. Kita ada satu giveaway lagi nih, 4 ya. Ada 4 dok. Nanti mungkin kita umumkan di akhir acara dok. Nah, dokter, kecemasan yang sering saya rasakan adalah ketika berada di depan publik. Nah, sampai keringat dingin dan blank. Nah, apa saja trik yang bisa saya lakukan agar hal ini bisa teratasi, dok? Nah, mungkin ini ya cara public speaking. Kalau sudah seperti itu namanya fobia sosial. Fobia sosial itu ketika kita menjadi pusat perhatian di depan umum. Misal pidato, lomba, ngomong, presentasi. Nah, kalau itu sudah ada rasa ketakutan, itu namanya fobia sosial, fobia yang memang ketika kita menjadi pusat perhatian. Nah, caranya adalah banyak berlatih, terutama di depan cermin. Terus jangan mendadak ketika misalnya kita mau presentasi atau kita ditugasi sesuatu. Kalau sudah biasa SKS, sistem kebut semalam tetapi biasa saja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada fobia, lebih baik kayak 1 minggu sebelum disiapin, jangan mendadak. Kecuali memang tugasnya mendadak. Nah itu biasanya memang harus selesai dan harus ada sistem latihan. Iya. Pasti kalau PR juga sering ya. Ini PR pasti juga bisa jawab Bu ini Bu. Ada tambahan Bu Dani mungkin. Iya, mungkin ada tambahan. Yang penting mau prepare aja sih. Kalau yang paling penting biar nggak grogi segala macam dan nggak ngeblank adalah prepare data. Iya, kita tuh. Jadi mau ditanyain apa aja kita udah menguasai. Mau jawabnya agak ngawur dikit, yang penting ada datanya. Ada data dan yakin. Walaupun lupa, udah yang penting itu dulu deh. Yakin aja dulu. Gitu kan ya dok ya. Iya. Nanti kalau ternyata salah setelah rapat, kita ternyata maaf ternyata tadi ada salah di penyampaian gitu. Nah itu memang perlu dilatih. Jadi kenapa kita cemas? Karena kita tidak ada persiapan. Gitu. Pasti saya yakin juga dokter sebagai seorang dokter kalau dadakan juga, waduh ini kenapa nih? Misalnya ada suatu hal yang urgent tiba-tiba tanpa kita siap kan pasti kita juga langsung deg-degan gitu. Dan langsung itu ngeblank apa segala macam, aduh ini harus ngapain. Nah, bisa berkata-kata. Gitu. Tetapi karena kita latihan, selalu pengen cari tahu, akhirnya yaudah deh kalau udah kayak gini, oke deg-degan sedikit sebentar. Di awal habis itu. Juga jalan. Nah, gitu latihan. Jeda sedikit, tarik nafas. Lanjut keluarkan. Oke, pentingnya jam terbang juga ya. Jam terbang. Ya. Oke, baik. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan ya terkait bagaimana supaya tidak grogi pada saat bicara di depan umum. Nah, mungkin ini ada pertanyaan berikutnya lagi, Iya dok. nih, bagusnya pertanyaan. Dok, izin bertanya tips agar mencapai work-life balance dan mindfulness dalam bekerja. Nah, mungkin ini juga mulai banyak yang menerapkan ya, dok ya, terkait mindfulness juga lagi jadi topik trending juga. Nah, ini pertanyaan kami semua sebenarnya. Oh iya, oke. Mindfulness itu kan seperti relaksasi, tapi kita fokus kepada hal yang memang sedang kita dalami atau kita membuat suasana rileks yang akhirnya kita lebih fokus dalam bekerja. Work-life balance memang susah ya. Apalagi yang ibu rumah tangga, ibu bekerja, terus kemudian itu memang harus dilatih ya. Yang penting kita sudah acceptance dulu bahwa kita ini bekerja dan tidak ada
manusia yang sempurna, baik itu orang tua, kita tidak ada orang tua yang sempurna, jadi memang ada yang harus dikorbankan. Ya, betul. Entah anak-anak waktunya, sama mama papa berkurang. Tapi kan kita punya hari libur ya. Mereka kalau hari libur jangan tidur, boleh tidur. Tapi anak-anak ini juga diajak untuk cerita, ngomong. Jadi work-life balance itu tadi tidak hanya dengan keluarga, olahraga. Hobi. Iya, karena kalau kita banyak bekerja, misalnya terlalu banyak duduk juga mungkin nggak bagus. Terus terlalu sepanang di depan komputer juga kita melihat kesehatan mata. Kalau terlalu banyak duduk bisa HNP ya dok ya. Saraf kejepit itu kan sering ya. Kita low back pain. Gitu. Jadi work life balance itu banyak hal, bisa jadi dari keluarga, rekreasi, dari olahraga, menjaga kesehatan itu harus penting. Jangan sampai terlalu sibuk kerja sampai makan tidak teratur. Adanya yang di luarin makanannya enak-enak, oh ternyata tensi saya tinggi, terlalu banyak asupan gula. Nah seperti itu juga harus. Nah kalau untuk mindfulness memang biasanya mindfulness itu kalau sekarang bisa dilakukan sendiri ataupun beramai-ramai. Kan biasanya ada ya pelatihan mindfulness itu. Ya, kemudian kalau mindfulness saya tidak terlalu mendalami, biasanya saya medical hypnosis. Mindfulness itu bermacam-macam. Cuma kalau misalnya memang pasien itu terlalu gelisah sekali, kadang saya sisipkan mindfulness. Ya, mindfulness itu banyak, ada yang dengan gerakan untuk menenangkan, ada yang melihat satu titik atau menutup mata tetapi membayangkan sesuatu. Nah, dulu tuh saya sering nih di sini ada yoga. Tapi sekarang masih ada ya? Sekarang udah nggak ini ya? Jarang. Baik ya, dulu setiap hari apa sih, Senin nama apa gitu. Sama Mbak siapa tuh ya? Lupa saya namanya. Itu juga bisa untuk mindfulness. Kadang di Central Garden, Campus Garden, pindah-pindah. Work life balance itu bisa. Bisa nanti diterapkan. Kembali nanti berarti. Iya, boleh itu kalau untuk karyawan-karyawan itu. Boleh nanti kita kolaborasi deh. Bisa di dekat patung itu ya. Iya. Di sini Iya, dulu biasanya di situ. banyak area yang luas sih di sini. Banyak sih spot kita kalau mau adakan kegiatan seperti itu ya. Iya, karena bersatu dengan alam. Iya. Siapa tahu ada pemirsa yang melihat ternyata pelatih mindfulness atau yoga atau apa bisa Nanti hubungi di sini. Berarti memang yoga itu bisa jadi salah satu sarana ya, dok ya? Yoga, terus pilates. Mereka kan ada teknik tarik nafas, atau sekarang yang gabungan yoga lattes itu juga ada. Yoga lattes. Oke. Tapi memang menjadi working mom tuh challenge-nya itu ya dok ya, kadang tuh ngerasa kayak aduh bersalah nih waktu sama anak jadi berkurang gitu. Tapi memang kalau kita sudah fokus memutuskan ya fokus pada saat kerjaan nggak dibawa ke rumah gitu ya dok, mungkin bisa jadi lebih bondingnya lebih maksimal ya dok. Jadi ya pinter-pinter ngatur waktu lah kalau kita ya. Kuncinya di manajemen waktu. Sama manajemen stres juga dok. Benar. Kalau belum bisa mengendalikan berarti silahkan datang ke dia ya. Baik, siap dok. Tidak perlu malu ya, kadang mereka tuh kayak ngebayangin dulu, aduh nanti diapain, nggak diapa-apain. Dok saya susah menyampaikan, nanti biar dokternya aja, kan tugas dokternya itu mancing. Kadang saya bingung deh, takut kalau nangis ada tisu ya. Udah disediakan pokoknya semua. Iya beneran. Iya. Ini sudah ada tisu, sudah tersedia apa segala macam. Mungkin ini ya, kalau sama sahabat kan kita kenal. Tapi kalau misalnya sama berkunjung ke dokter gitu, otomatis rahasia ini terjamin. Jadi kalau di ruangan saya memang tidak ada nurse, tidak ada perawat. Jadi semua langsung sama dokter langsung sama saya. Confidential ya dok. Iya, soalnya amanah ya menjaga rahasia ya. Oke, baik. Oke, begini nih apakah ya? Benar ya. Pertanyaan terakhir ini dok. Iya, pertanyaan terakhir ya dok ya. Ketika pada waktu tertentu banyak kerjaan sehingga kepala terasa pusing, susah konsen, apakah ini salah satu tanda untuk indikasi terkena mental ya dok? Padahal fisik secara kasat mata ini baik-baik saja. Ini namanya sudah termasuk psikosomatis. Jadi gejala stres, tetapi munculnya gejala fisik. Jika memang itu sangat mengganggu, berarti sudah termasuk gangguan. Tetapi kalau Oke, aku udah tahu nih aku pusing, ya udah deh aku tidur, udah besoknya konsentrasi kembali terbangun tuh nggak masalah. Tapi kalau menetap selama 2 minggu, terus mulai semuanya terbengkalai, nah itu silahkan konsultasi karena sudah termasuk gangguan. Psikosomatis namanya atau somatisasi. Itu jadi gejalanya stres. Tapi kalau diperiksa fisik terus seperti tadi itu normal ya. Tensi memang tinggi, tapi
nggak kenapa-napa, nggak harus apa besok udah normal kembali. Nah, Iya. oh, gitu. Oke, baik dok. Ternyata tidak Terasa ya, asik kan? Seru. Ini udah masuk jam 4 ternyata, baik. Nah mungkin ini ada pemenang giveaway untuk sesi atau kali ini. Yang pertama dari @anis.kenzi, kemudian yang kedua dari @nitya hoki, kemudian yang ketiga dari @tina dnj, dan yang terakhir dari @dena sawitri. Oke, selamat kepada 4 pemenang giveaway yang beruntung. Kemudian untuk selanjutnya kita umumkan untuk pemenang kuis Nelen Chart. Yang pertama dari @anggiron, kemudian yang kedua dari @lufiana widya, kemudian yang ketiga dari @maymorning, dan yang keempat dari @alfian_zr, dan yang terakhir dari @ulfaame. Oke, selamat kepada semua pemenang yang beruntung. Nah, kali ini mungkin kita untuk menutup sesi Health Talk kali ini yang seru banget nih seputar job security dan juga pertumbuhan karir kita. Silakan kepada Dr. Afi untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, jadi job security adalah rasa aman kita dengan pekerjaan. Oleh karena itu, sebagai karyawan atau sebagai pekerja wajib untuk mengetahui job security kalian agar kalian merasa aman atau safety terhadap pertumbuhan karir. Dan jangan lupa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oleh karena itu, jangan malu jika memang butuh berkonsultasi, bisa datang ke RSJIH Solo. Jika malu untuk bertatap muka, saya bisa konsultasi online. Jadi tinggal mendaftar di RSJIH Solo untuk konsultasi online bersama saya. Jadi tadi yuk kita tingkatkan percaya diri, lebih banyak dedikasi, kemudian upskill kalian agar tidak mengalami job insecurity. Jadi penting job security untuk pertumbuhan karir kita. Oke, luar biasa sekali. Keren. Dan mungkin buat kalau sahabat JH mau staycation ya buat proses healing untuk mengelola rasa stres juga bisa ya ini ya. Nanti makanannya juga enak ya. Iya. Makanannya juga enak di sini. Testimoni pelanggan ya. Terima kasih. Oke, baik. Tidak terasa, mungkin ini untuk sahabat JH yang mau konsultasi lebih lanjut nih dengan Dr. Afi seputar mau konsul tipis-tipis ya dok ya, atau mungkin mau hipnoterapi dan lain sebagainya. Nah silakan menghubungi Dr. Afi di jam prakteknya kapan dok? Jam praktek. Saya di hari Senin sampai Minggu. Jadi hari Senin, Rebo, Jumat itu pagi jam 8 sampai jam 11. Selasa, Kamis saya di jam 3 sampai jam 6 sore. Kemudian Sabtu jam Minggu ini memang harus poli perjanjian, jadi tidak setiap hari buka, maksudnya tidak setiap kali buka, tetapi jika ada pasien di poli perjanjian maka saya akan membuka poli. Itu di hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang, hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi kalau yang bekerja bisa di hari Sabtu Minggu. Iya, tapi harus daftar dulu ya karena berkuota. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya kepada tim Lord-In yang sudah berkenan untuk sharing banyak ini ya kepada Pak Prasetyo dan juga Bu Dani seputar ini ya dok ya, job security dan pertumbuhan karir juga ya. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Afi yang sudah berkenan untuk sharing bersama kita pada sore hari ini. Bagi sahabat JH yang mungkin mau berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Afi, silahkan, dan juga mau healing di Lord ini kita insya Allah siap ya dok ya. siap menemani. Ajak-ajak boleh. Oke. Banyak promo juga. Ada promo juga. Ada promo apa aja nih? Gimana IG? Ntar malam kita ada wedangan. Jadi harganya sangat terjangkau. Tepatnya di sini ya. Weekend. Cuma Sabtu Minggu kita ada wedangan. Terus udah gitu kalau mau nginep juga boleh banget, tinggal telepon aja ke kita atau cukup klik di link bio kita di Instagram @lorinsolhotel. Semuanya digeber di situ. Oke, berarti siap langsung kunjungi situs di Instagram dan juga buat gampang ya nanti ya buat sahabat JH kalau mau tahu info lebih lanjut seputar Lord-In. Oke, mungkin ini sesi yang spesial ini kita akhiri dulu untuk saat ini. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.